Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dari kelas 4Q. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem komputer. Baiklah, langsung saja kita menuju pada materinya. Yang pertama itu ada definisi. Komputer, suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang dapat tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Yang kedua, terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Yang ketiga, pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDE, dan Electronic Data Processing atau EDP. Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Berikut adalah gambarnya. Berikutnya ada 4 komponen pokok sistem komputer. Yang pertama, pemroses. Yang kedua, memori utama. Yang ketiga, perangkat masukan dan keluaran. Yang keempat, ada interkoneksi antar komponen. Selanjutnya ada pemroses CPU. Pemroses disebut CPU, berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Yang kedua, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Dan yang ketiga, melaksanakan proses-proses tersebut. Berikutnya ada operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi 3, yaitu operasi aritmetika, yang kedua operasi logika, dan yang ketiga operasi pengendalian, di mana operasi aritmetika yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Kemudian ada operasi logika, ada OR, AND, XOR, dan inversi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, operasi pengendalian, di mana operasi percabangan, lompat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu control unit, arithmetic logic unit, dan register, di mana control unit atau CU berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Kemudian yang kedua ada arithmetic logic unit, berfungsi melakukan operasi aritmetika dan logika. Berikutnya yang ketiga ada register, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Berikutnya ada control unit atau unit kendali yang berfungsi untuk 1. Mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Yang kedua, mengartikan instruksi kedua dari program komputer. Yang ketiga, membawa data dari alat input ke memori utama. Yang keempat, mengambil data dari memori utama untuk diolah. Yang kelima, mengirim instruksi ke ALU jika instruksi untuk perhitungan aritmetika atau perbandingan logika. Yang terakhir, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Kesimpulan dari unit kendali ini yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama,
Kemudian mengambil data dari memori utama jika diperlukan. Yang keempat itu mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja ALU. Yang terakhir, menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya, Arithmetic and Logic Unit. Yang pertama, melakukan semua operasi aritmetika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut addar. Yang kedua, melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga, operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu register, digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, ada main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Yang ketiga, secondary storage, dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register, alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan kedua, register, dan pengendalian organ tubuh atau CU. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat. Instruksi yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya, hitung C sama dengan A tambah B, maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja di memori utama. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita. Data yang sudah diproses disimpan di register. Misal, A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Sehingga nilai C dapat dihitung yaitu 5. Proses perhitungan ini dilakukan di ALU. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja, disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, mungkin data, program, dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpanan sekunder. Kemudian, perangkat I/O. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen mekanis dan komponen elektronis, di mana komponen mekanis yaitu perangkat itu sendiri, dan komponen elektronis yaitu pengendalian perangkat berupa chip controller. Interkoneksi antar komponen disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output I/O. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada memori data register, memori address register, dan unit kendali dalam CPU, dan disebut internal bus. Bus
bus yang menghubungkan CPU dengan I/O tidak diletakkan langsung ke I/O, tetapi dilakukan melalui I/O port atau direct memory access controller atau I/O channel dan disebut external bus. Di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan NAR, serta control bus yang dapat dihubungkan dengan control unit. Kemudian ada bus. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat, bus data, dan bus kendali. Di mana bus alamat atau address bus untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang kedua ada bus data atau data bus untuk membaca dan mengirim data dari atau ke memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang ketiga ada bus kendali atau control bus. Sinyal bus kendali antara lain memory read, memory write, I/O read, dan I/O write. Oke, itulah tadi pemaparan dari materi tentang konsep dasar sistem komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.